Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tutorial mendownload aplikasi Evalbi atau evaluasi B untuk keperluan scan LJK secara otomatis dengan menggunakan handphone. Langkah pertama, buka aplikasi Play Store, kemudian cari nama aplikasinya Evalbi. Ini yang paling atas, Evalbi OMR Sheet Scan, kemudian install. Ditunggu sampai aplikasinya terinstall. Kalau sudah terinstall, maka bisa dilanjutkan dengan membuka aplikasinya. Nah, ini aplikasi Evalbi setelah terbuka namun belum tertaut dengan akun manapun. Untuk tahap selanjutnya, ini ada menu daftar atau masuk gratis, kemudian buka aplikasi siswa dan orang tua. Maka untuk keperluan scan LJK, maka klik daftar atau masuk gratis. Nah, kemudian ini ada dua opsi. Yang pertama masuk dengan Google atau dimasukkan nomor atau alamat email. Nah, karena handphone sudah ada akun Google-nya, maka untuk mempermudah pilih masuk dengan Google. Nah, kemudian pilih akun yang ada di handphonenya. Di sini akunnya vhusnakamila@gmail.com. Dipilih. Untuk selanjutnya diisikan secara lengkap, nama, alamat email, nama belakangnya ini bebas ya. Organisasi juga bebas, misalnya MAI, nama sekolah. Untuk bahasanya pilih bahasa Indonesia. Untuk negaranya pilih Indonesia, bisa diketikkan Indonesia, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah masuk di aplikasi yang sudah registrasi atau daftar dengan menggunakan email yang ada di handphone. Nah, untuk selanjutnya ini belum bisa scan karena kita harus membuat terlebih dahulu template LJK-nya yang kebetulan sudah dibuat oleh panitia. Maka format LJK-nya harus sama agar match ya, agar sama antara LJK yang sudah tersedia dengan LJK yang akan dibuat di aplikasi. Untuk selanjutnya, klik tambah baru di pojok kanan atas. Yang pertama, gulung norangka itu digit nomor pesertanya. Yang sudah ditetapkan adalah 4 digit. Set ujiannya 1, subjeknya 1. Di subjek boleh diisikan dengan pilihan ganda. Bagiannya bagian 1. Kalau sudah di klik checklistnya, sekali lagi pastikan gulung rangkanya 4, set ujian 1, subjek 1, nama subjeknya pilihan ganda. Kalau sudah selesai, klik berikutnya. Kemudian di bagian atas ini ada bagian 1, ini diklik PG. Jumlah pertanyaan. Jumlah pertanyaannya ada 30 PG untuk pelajaran PAI dan umum, kemudian ada 25 PG untuk pelajaran matematika dan IPA. Nah, untuk yang pertama akan dibuat dulu untuk pelajaran umum non PAI, non eksak, dalam arti non matematika dan IPA itu 30 soal. Pertanyaannya 4 opsi.
Nah, ini nilai untuk benar dan salahnya. Ini tergantung guru mata pelajaran. Jadi nilai untuk soal yang benar itu bisa 1, bisa 1,5, bisa 2 dan sebagainya. Contoh saja misalkan satu soal yang benar maka nilainya 1, soal yang salah maka nilainya 0. Sekali lagi ini untuk 30 pertanyaan, 4 opsi pilihan ganda. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, ini ada contoh template yang akan dibuat. Nah, ini belum final. Ini harus kita rubah dulu dengan LJK yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang pertama, tata letaknya pilih add new, lebar kisinya 4, tinggi kisinya 3, kemudian tata letaknya subjek di kolom, kemudian simpan. Nah, kalau sudah, tata letaknya diklik kembali dan pilih tata letak yang sudah dibuat, yaitu 4 kali 3 subjek in column. Nah, ini format LJK yang sama persis dengan yang sudah dibuat oleh panitia. Labelnya default, tajuknya non. Jadi ini sekali lagi format LJK untuk mapel 30 soal PG selain matematika dan IPA. Selanjutnya klik simpan. Nama kelasnya ini kalau hanya mengajar satu jenjang, maka klik nama kelasnya. Misalkan ngajarnya kelas 7, maka klik kelas 7, menambahkan. Namanya kelas 7. Kemudian nama ujiannya, ini nama mata pelajaran, misalkan pelajaran akidah, akhlak. Tanggal ujiannya ini bebas. Ya, jadi nama kelasnya ini sesuai dengan kelas mengajar, jenjangnya. Jadi ini dipakai untuk satu jenjang. Misalkan ngajar kelas 7-nya A, B, C, D, E, maka cukup dibuat satu template saja karena soal sama, kunci jawaban juga sama. Nama ujiannya tadi dengan nama mata pelajaran, tanggal ujiannya ini bebas. Boleh kapan saja, klik simpan. Nah, ini templatenya sudah dibuat. Kalau mengajarnya 2 jenjang, misal ngajar kelas 7 dan kelas 8, maka harus dibuat kembali template dengan cara yang sama seperti tadi. Gitu. Nah, sekarang langkah untuk membuat naskah soal yang 25. Klik tambah baru tadi, nomor gulung no angkanya ini 4. Subjeknya pilihan ganda. Kalau sudah, klik berikutnya. Di judul bagiannya ini PG. Jumlah pertanyaannya ini 25. 4 opsi. Tanda benarnya ini mangga. Jadi ini untuk tanda benar itu nilai untuk pertanyaan yang jawabannya benar, bisa 1 sampai berapa ini? 20. Misalnya ini 1. Tanda salah, kalau salah menjawab soal misalnya 0. Berikutnya. Nah, untuk yang 25 soal, tata letaknya ini harus dibuat kembali, add new. Ini lebar kisinya 3. Kemudian tinggi kisinya 3. Tata letaknya subjek di kolom. Simpan, kemudian pilih 3 kali 3 subjek in column. Ini tata letak LJK untuk pelajaran matematika dan IPA. Tajuknya ini
non. Kalau sudah, simpan. Nama kelasnya misalkan ini kelas 8 tambah baru, kelas 8 menambahkan, pilih kelas 8, mata nama ujiannya misalkan matematika. Tanggal ujiannya ini bebas, bisa hari ini atau sesuai dengan tanggal pembuatan. Ini sudah dibuat template untuk matematika dan akidah akhlak. Ini matematika 25 naskah soal, akidah akhlak 30 naskah soal. Matematika kelas 8, akidah kelas 7. Jadi kalau Bapak Ibu membuat atau mengajar di 3 jenjang 7, 8, 9, maka harus buat 3 template. Tapi kalau hanya mengajar di 1 jenjang dengan mapel yang sama cukup 1 template. Kalau mengajar di 2 jenjang, mohon maaf, mengajar di 2 jenjang, di 1 jenjang mapelnya berbeda, maka harus buat 2 template. Itu karena kunci jawabannya setiap mata pelajaran berbeda. Nah, untuk selanjutnya harus diisikan dulu kunci jawaban. Dibuka templatenya, misal matematika, klik, sudah ada kunci jawaban. Nah, ini tinggal diinputkan saja kunci jawabannya sesuai dengan kunci jawaban yang sudah ditentukan. Dan pastikan semua nomor itu sudah di-save kunci jawabannya. Ini sebagai contoh saja. Kalau sudah simpan, ya, ini juga contohnya akidah akhlak juga sama. Sebelum scan itu harus diinputkan dulu kunci jawabannya. Kalau sudah, klik simpan. Untuk selanjutnya, ini kunci jawaban sudah tersimpan, maka tahap selanjutnya adalah kita bisa memulai untuk scan LJK. Jadi kembali pastikan template-nya sudah sama dengan format LJK yang sudah dibuat oleh panitia. Kemudian kunci jawaban sudah disimpan di menu kunci jawaban. Ini contoh kunci jawaban yang sudah tersimpan. Nah, kemudian untuk kalau sudah selesai kita bisa memulai scan LJK yang sudah diisi oleh siswa. Untuk memulai scan, klik mulai memindai atau lembar pindai. Nah, pastikan ini kamera diizinkan saat aplikasi digunakan. Nah, ini posisinya harus landscape. Dan pastikan ini ada empat kotak warna biru, itu pastikan harus pas di titik ujung ini, harus pas. Ini contoh. Ini mohon maaf buat videonya malam-malam. Nah, ini contoh yang sudah terscan. Nomor gulungan itu maksudnya nomor peserta 137. Tanda itu maksudnya yang betulnya itu ada 5. Bisa dilihat di hasil foto itu yang warna hijau yang benar, yang merah itu yang salah. Kemudian klik simpan. Nah, tadi betulnya 5, bisa kita langsung tulis di sini, misalkan betulnya 5. Kemudian scan berikutnya. Nah, ini betulnya 5, maka tulis nanti di LJK-nya 5, betul PG-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini contoh berikutnya. Scan lagi. Jadi pastikan untuk menyeken titik ujung LJK itu yang kotak harus pas di kotak yang warna biru. Ini membatalkan. Nah, ini betulnya 6.
ya. Nomor pesertanya 145 ya, itu. Jadi sekali lagi ini jangan lupa ketika sudah di-scan kemudian muncul betulnya berapa agar langsung dituliskan di LJK-nya. Jadi supaya nanti dijumlah dengan eh, skor untuk soal yang esai ya. Jadi seperti itu untuk contoh scan-nya di sini sudah ada laporan ya. Jadi kalau lupa, karena kalau lupa tidak tertulis, ini bisa dilihat di history pindainya, nomor peserta berapa, betulnya berapa. Jadi yang terdeteksi adalah nomor peserta, bukan nama peserta. Itu barangkali untuk video tutorialnya. Untuk pelajaran matematika yang 25 soal juga sama, caranya seperti tadi. Cuman pastikan untuk template yang 25 soal dan 30 soal itu berbeda templatenya, dan harus sama sesuai dengan LJK yang sudah dibuat oleh panitia. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.